tetap bisa kita rayakan dengan rasa syukur dan penuh harapan. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada kita, jangan takut, badai pasti berlalu, ada Tuhan bersamamu. Saya Yasona Halauli beserta seluruh keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Semoga kasih setia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakannya Immanuel. Melalui tema Natal ini kita diingatkan bahwa penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa ada menaungi kita sekalian. Kita memiliki harapan dan pertolongan sekalipun berada di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana Yesus Kristus yang lahir sebagai pengajar kebaikan, kesederhanaan dan sosok yang memberi perhatian kepada kaum lemah, serta cinta kasih kepada sesama. Kami mengajak semua pihak agar perayaan Natal tahun ini hendaknya dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan dan berbagi kasih di tengah-tengah keluarga. Melalui semangat Natal, kami menghimbau seluruh umat Kristiani khususnya dan segenap umat beragama untuk berpartisipasi aktif menciptakan suasana damai dan harmoni, seraya terus mendukung pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan. Mengakhiri sambutan ini, saya selaku Menteri Agama dan atas nama pribadi mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani Indonesia. Kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai kita sekalian dan membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang penuh damai dan bersahabat. Terima kasih. Saya Marskal TNI Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan saya Jenderal Polisi Idham Aziz, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 bagi saudaraku sebangsa dan setanah air yang merayakannya. Saudara-saudaraku, perjuangan bangsa akan selalu menghadapi tantangan. Semoga semangat damai dan kebersamaan Natal semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai tantangan saat ini. Mari kita sambut tahun 2021 dengan optimis. Kita perkokoh semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk bersama-sama bangkit dan melangkah membangun bangsa. Mari bersatu mewujudkan Indonesia yang maju.
Buku Renungan Setahun Beruntung Bersama Yesus karya Pendeta Gilbert Lumoindong telah tersedia di toko buku Gramedia dan di toko buku Globe. Untuk informasi, hubungi Martin di 0813 9080 6494. Kita sudah menuju ke daerah Depok di Lembah Abadi, itu kampung pemulung, saudara, ya kan. Dan kita pada waktu yang lalu dari program Kamu Hebat juga kita sempat bangun 3 MCK di sana, ya kan, untuk masyarakat, ya kan, jadi toilet umum, saudara, ya kan. Dan sukacita kita sekarang mau datang berbagi, menyatakan kasih, ya kan. Di sana hampir tidak ada umat Kristiani, saudara, tetapi that's Christmas, ya kan, berbagi. Kan kita bukan hanya mengasihi orang yang seiman, tetapi kita harus mengasihi semua orang. Hari ini hari yang baik. Hari ini hari mujizat. Hari ini penuh berkat. Jadi hidup ini tergantung perkataan kita. Jangan suka ngomong yang negatif, jangan suka ngomong yang menyusahkan. Selalu bilang hidup ini penuh berkat. Setiap pagi bangun bilang hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita. Karena apa saja yang kita katakan itu yang akan terjadi dalam hidup kita, betul? Dalam rangka merayakan Natal, kita diajarkan untuk selalu berbagi dan mengasihi. Dan kita senang dapat berbagi bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita ada kaos di sini. Nah, lalu kita juga ada paket, ada 120. Jadi semua dapat. Bahkan ada yang lebih dan mungkin bisa berbagi. Agak munduran aja nih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita datang ke sini karena kita adalah sama-sama Indonesia. Amen. Dan pelayanan kita atau kegiatan kita bernama Kamu Hebat. Sama-sama bilang kamu hebat. Kamu hebat. Nah, di program ini kita berbagi kepada bagian seluruh Indonesia untuk mengingatkan kamu hebat. Karena hidup ini pasti ada kesusahan, betul? Betul. Jadi kalau ada kesusahan jangan takut. Yang pertama kita masih punya Tuhan. Amen. Sama-sama bilang saya masih punya Tuhan. Saya masih punya Tuhan. Ibu, bapak, adik-adik sekalian, jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang takut. Hidup ini ada tantangan, ada masalah. Hadapi saja, kita masih punya Tuhan. Amin. Agama kita boleh berbeda-beda. Tapi selama kita berpegang pada Tuhan, pasti kita sehat, pasti kita kuat, pasti kita diberkati. Amin. Saya senang bisa berjumpa dengan ibu-ibu sekalian. Karena itu kita bawa bantuan 250 di sini. Jadi pasti ada lebih, ya kan? Pasti ada lebih supaya untuk saling berbagi lagi kepada yang lain yang memerlukannya, ya. Nah, kenapa kita berbagi? Karena kita sedang merayakan Natal dan dengan merayakan Natal kita memang diwajibkan oleh iman kita untuk saling berbagi dan memperhatikan. Karena itulah iman. Iman itu pasti kasih. Semua orang yang beragama apapun agamanya pasti diajarkan mengasihi, betul? Iya. Iya kan? Kita ada bantuan 250 untuk setiap saudara sekalian. Ada baju-baju juga tapi nggak banyak, saudara-saudara. Itu mungkin hanya 30 atau 40 atau 50. Hanya yang memerlukan saja, saudara-saudara. Dan bajunya tulisannya kesukaan yang besar. Kenapa kesukaan besar? Karena kita harus hidup dengan kesukaan. Sama-sama bilang sukacita. Sukacita. Ya,
Karena itu saya minta ada 4 orang yang paling sepuh untuk maju ke depan. Hanya 4 orang saja. Diberkati. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Kapolda Kalimantan Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Heri Rudolf Nahak, MSI. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoito. Lilin selanjutnya akan dinyalakan oleh Irwasda Polda Kaltim, Bapak Kombes Pol Jeffrianus Endolemba Toronde, SIK, MH. Penyalaan lilin selanjutnya oleh Ketua Panitia Natal, Bapak AKBP Roberto Pardede, SIK, MIK. Saya percaya yang butuh hikmat bukan hanya para pendeta, tapi yang butuh hikmat adalah setiap kita. Amin. Orang berhikmat adalah orang yang akan mengambil keputusan yang hebat. Dan orang berhikmat akan tetap tersenyum di tengah masalah karena dia tahu Allah Immanuel adalah Allah yang memberikan dia kemenangan demi kemenangan untuk membawa dia pada kemuliaan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Kenapa Natal bukan hanya bicara bahwa dia menyelamatkan kita dari dosa? Kenapa Natal bukan hanya bicara dia mematahkan kita dari kutuk dan memampukan kita untuk menghancurkan setan? Tapi Natal seringkali juga berbicara dia bertambah hikmatnya. Karena Kristus Yesus adalah hikmat bagi kita. Di tengah-tengah persaingan hidup hari-hari ini, hikmat akan membawa engkau pada puncak-puncak yang baik. Amin. Karena hikmat menentukan kita, akan menolong kita untuk tahu mana yang benar, mana yang berkenan, mana yang bertanggung jawab, dan mana yang sekedar menyenangkan dan menguntungkan. Orang-orang yang sekedar mengerjakan hal-hal yang menyenangkan dan menguntungkan, akhirnya binasa. Akhirnya gak maju-maju. Tetapi orang yang mengerjakan yang benar, yang berkenan, yang bertanggung jawab, pasti ada pembelaan Tuhan yang sempurna. Karena itu, Natal bukan hanya sekedar kita mengingat apa yang pernah terjadi di Bethlehem. Tapi Natal mendorong kita untuk meyakinkan bahwa harinya akan tiba. Kita dijemput di awan-awan kemuliaan. Jadi selama kita hidup,
biarlah kita hidup dengan hikmat. Karena hikmat akan menolong kita untuk dapat berkata, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Yesus yang mengasihi aku. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita sekalian. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Oh, Natal yang kita laksanakan dalam situasi pandemi ini memang sekaligus mengingatkan, merefleksikan kepada kita betapa tugas-tugas Polri mendapat tantangan yang semakin berat. Polri termasuk adalah tugas-tugas andalan negara ini yang harus juga meresikokan hidupnya untuk situasi-situasi yang sulit seperti ini. Disinilah saya kira Polri harus menunjukkan betapa kita harus melaksanakannya juga dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kasih. Bahwa yang kita lakukan itu bukan hanya semata-mata untuk menjaga agar kesehatan kita terjaga, tapi bagaimana bentuk ketulusan kita, keikhlasan kita dalam memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat. Saya mengucapkan selamat Natal kepada kita semua yang merayakan hari ini. Mudah-mudahan damai Natal ini tetap ada bersama-sama kita sepanjang hidup kita. Kepada sahabat saya, guru saya, Pak Pendeta Gilbert, saya ucapkan terima kasih banyak sama Ibu yang sudah memberikan, saya kira baik sekali kepada kami Pak. Hari ini urusan hikmat itu banyak sekali yang kami ini kan sudah hampir 1 tahun ini, sejak Maret yang lalu kita sudah ibadahnya ini virtual Pak Pendeta. Damai Natal harus ada dalam hati kita, memberikan kesejukan kepada kita semua, menjauhkan kita dari hal-hal yang sifatnya intoleransi. Perbedaan-perbedaan harus merupakan kekuatan bagi kita. Perbedaan harus merupakan penyatu. Ya kita harus menganggap, harus mampu menyampaikan kepada dunia, kepada rekan-rekan kita di kiri dan kanan, kepada masyarakat bahwa perbedaan itu adalah kekayaan. Kekayaan yang kita miliki. Indonesia ini kaya sekali dengan berbagai macam adat, budaya, kultur dan sebagainya. Kekayaan alam. Perbedaan itu harus menyatukan kita, jangan memisahkan kita. Perbedaan itu membuat kita bersatu dan semakin kuat. Ini yang saya harapkan terjadi pada kita semua.
Haleluya. Wow, puji Tuhan. Ella, Krisman, Sylvie, Aten, puji Tuhan. Kita ada di hari Minggu terakhir di tahun ini. Akhirnya. Tahun ini tahun yang berat, tapi penuh berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Tim musik luar biasa. Tetap setia. Ada corona, korina, kora, apalah segala macam. Tetap kita melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, kami bangga dapat melayani saudara hari ini. Di hari Minggu terakhir di tahun 2020. Tahun yang kita imani sebagai tahun perkenanan Tuhan. Kita berdoa, Bapa terima kasih bahwa kami boleh menginjak hari Minggu terakhir. Selanjutnya kami juga akan beribadah di hari terakhir di tahun ini. Kami juga akan menerima perjamuan suci sebagai perjamuan suci pertama di tahun 2021, tahun yang kami imani sebagai the year of gain, tahun keberuntungan. Karena kami tahu banyak hal-hal dahsyat yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kami. Kami juga akan beribadah di hari pertama di tahun yang baru. Karena itu Tuhan pimpin hidup kami terus. Sehingga hari demi hari hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tolong kami untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Tolong kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi berjalan terus sesuai dengan kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah tidak pernah Dia meninggalkan dan membiarkan kita. Ingatlah selalu yang terbaik Dia berikan buat kita. Karena itu pastikan hidup kita menjadi berkat. Pastikan hidup kita membawa damai. Pastikan hidup kita mengasihi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan pastikan kita mengabarkan Injil, mentuntaskan amanat agung Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, dengan urapannya, dengan buah-buah Roh Kudusnya, serta karunia-karunia Roh Kudusnya menyertai hidup kita masing-masing. Mulai dari hari ini, hari Minggu terakhir di tahun ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam hidup kami dalam perluan daerahku. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Dan kiranya rahmat-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hari Minggu yang luar biasa kembali kita jalan dalam hadirat Tuhan. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center bersama tim pemuji yang luar biasa, Ella, Krisman, Sylvie, dan Aten, serta pemain-pemain musik yang diurapi Tuhan yang telah menjadi berkat buat kita semua hari ini. Mengucapkan selamat hari Minggu buat setiap saudara. Selamat kita ada di hari Minggu terakhir di tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Meskipun di tengah pandemi, kita menyebutnya sebagai tahun perkenanan Tuhan. Dan doa kami, kita akan kembali bersama-sama di ibadah akhir tahun dan juga ibadah awal tahun untuk mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.